Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, kali ini Misli akan berbagi pembahasan soal yang sudah Misli kirim materi pertama. Kali ini nomor 1 yaitu langsung saja kita bahas. Judge itu sebagai subjek nama orang, is cooking verb phrase. Verb phrase itu maksudnya adalah verb dalam bentuk frase. Selanjutnya dinner itu sebagai complement atau pelengkap. Tonight sebagai modifier of time atau keterangan waktu. Nomor 2, Henry and Marcia sebagai subjek nama orang, have visited, frase kata kerja alias verb phrase, the president sebagai pelengkap atau complement. Nomor 3, we sebagai subjek kata ganti orang, can eat, verb phrase, frase kata kerja lunch itu complement pelengkap. In this restaurant today, modifier of place dan modifier of time. Nomor 4, Pat subjek nama orang ya, should have bought itu verb phrase, gasoline complement, yesterday modifier of time. Nomor 5, trees itu subjek yaitu pepohonan, grow itu kata kerja tumbuh. Jadi minimal ada kata kerja sudah termasuk kalimat. Nomor 6, it sebagai subjek kata ganti benda, was raining sebagai verb phrase, at 7 o'clock this morning sebagai modifier. Jadi disingkat aja. Kalau yang tadinya sudah Misli jelasin modifier yang lebih detail, ada modifier of time, modifier of place. Di sini disingkat aja langsung modifier ya. Nomor 7, she subjek kata ganti orang ketiga tunggal, open verb nggak pakai phrase karena open aja ordinary verb. A checking account sebagai complement atau pelengkap. At the bank last week modifier. Nomor 8, Harry sebagai subjek nama orang, is washing verb phrase, dishes complement, right now modifier. Selanjutnya nomor 9, she subjek kata ganti orang, open verb kata kerja, her book complement. Nomor 10, Paul, William, and Mary subjek nama orang, were watching verb phrase, television complement a few minutes ago, modifier of time. Tambahan penjelasan mengenai modifier, jika dalam satu kalimat terdapat 2 atau 3 modifier ya, maka susunan modifiernya yaitu modifier manner, maksudnya modifier cara, keterangan cara, setelah itu modifier place atau tempat, dan modifier time atau waktu. Contohnya, he was running fast in the park yesterday. Jadi fast di sini adalah manner atau cara dia berlari, itu cepat. In the park itu modifier of place, setelah itu diikuti modifier of time yesterday. Selain di belakang kalimat, modifier juga terdapat di tengah kalimat. Modifier tersebut adalah adverb of frequency, keterangan frekuensi ya, yang digunakan untuk menyatakan seberapa sering sesuatu itu dilakukan. Contohnya ada apa aja? Always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, occasionally, juga kadang-kadang, seldom, jarang, rarely juga jarang, hardly, hampir tidak pernah, never, tidak pernah. Adverb of frequency tersebut letaknya berada di antara subjek dan verb pada sebuah kalimat. Contohnya, I always sleep at 10 p.m. Namun, jika dalam kalimat tersebut terdapat auxiliary verb atau kata kerja bantu seperti is, am, are, have, will, should, must, can, etc. dan lain sebagainya, maka adverb of frequency tersebut diletakkan antara auxiliary verb dan ordinary verb. Contoh, she is always waiting in that room. They have sometimes eaten dinner this time. I can hardly do my homework. Oke guys, jadi itu tadi pembahasan untuk materi pertemuan pertama. Dan selanjutnya berikut ada pertanyaan yang sering muncul dari beberapa peserta kelas TOEFL online. Ini Misli copy paste ya. By the way, auxiliary dan to be apa perbedaannya? Jawabannya, to be terdiri dari 3, yaitu is, am, are. To be digunakan dalam 2 kurun waktu, yakni waktu sekarang dan waktu lampau. Auxiliary verb terdiri dari 8 macam. Ada to be, is, am, are, ada do atau does, ada have atau has, shall, will, can, may, must. Jadi bisa disimpulkan to be adalah bagian dari auxiliary.
Pertanyaan selanjutnya yaitu ada yang menanyakan tentang it sebagai ungkapan idiom. Maksudnya apa ya? Jadi, maksudnya adalah kalimat sempurna itu harus terdiri dari subjek dan kata kerja minimal. Tetapi sering di dalam sebuah kalimat itu tidak ada subjeknya. Ketika dalam sebuah kalimat tidak ada subjeknya, maka seringkali digunakan kata it sebagai kata ganti sebuah kalimat. Contohnya tadi ya, it is raining today. Kalau di bahasa Indonesia kan hujan hari ini. Jadi tidak ada subjeknya, butuh it. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 3. She is always waiting in that room. Maka susunannya apakah seperti ini sudah benar ya? Jawabannya sudah benar ya. Pertanyaan nomor 4. Kapan bisa menggunakan verb phrase? Jawabannya pada materi ini verb phrase itu gabungan antara auxiliary verb, kata kerja bantu, dan verb. Nah, gabungan antara auxiliary verb dan verb itu disebut dengan predikat. Kapan penggunaannya? Ya, tergantung tensi kalimatnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Mohon penjelasan lagi tentang komplement. Oke, komplement merujuk pada elemen yang melengkapi atau menyeimbangkan suatu frase, klausa, atau kata dalam kalimat. Komplement bisa berupa kata benda, kata sifat, atau kata kerja yang diperlukan untuk memberikan informasi tambahan untuk melengkapi makna dari unsur utama dalam kalimat tersebut. Hingga pertanyaan selanjutnya, modifier itu apa sama dengan adverb? Jawabannya iya, betul. Modifier itu sama dengan adverb. Nomor 7, untuk penggunaan subjek yang diwakili mohon dijelaskan lagi lebih detail seperti there di materi tadi. Selain di materi tadi, adakah kata subjek pengganti lainnya? Oke, jawabannya there itu disebut dengan pseudo subject. Jadi pada kalimat there is, there are, there was, there were, there itu bukan subjek karena tidak mempengaruhi perubahan predikat. Yang jadi subjeknya itu justru kata setelah is atau are dan was atau were. Coba perhatikan contoh ini. There is a chair. There are many chairs. Jadi pada kalimat itu yang menentukan penggunaan is dan are bukan there, tapi kata a chair dan many chairs. Oleh karena itu, there pada kalimat itu disebut sebagai pseudo subject. Pseudo subject itu hanya there. Oke guys, itu tadi keterangan dari Miss Lee. Thanks for watching. Have fun with English.